Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang probabilitas, tentang distribusi probabilitas. Apa sih yang akan kita belajar nanti? Di video ini saya akan memberikan gambaran mengenai nanti tuh kita endingnya tuh mau ngapain. Karena materi ini saya rasa cukup banyak persamaan, kemudian lebih ke teknis perhitungan dan pemahaman gitu, nggak kayak yang materi time series kemarin banyak lebih ke arah praktek ke Excel. Kalau ini ke perhitungan, ke konseptual. Yang pertama probabilitas. Probabilitas itu adalah peluang. Kata lainnya adalah peluang. Distribusi probabilitas berarti distribusi peluang. Nah, sebelumnya probabilitas itu apa sih? Kita sudah sering menggunakan istilah peluang ya, kayak misalnya kira-kira hari ini hujan nggak ya? Nah, itu kan kita melihat misalnya kemarin itu mendung-mendungnya kayak gini, terus kemungkinan besar akan hujan, berarti hari ini harus bawa jas hujan kalau pergi, misalnya kayak gitu. Itu juga salah satu konsep peluang. Angka peluang itu biasanya digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, secara definisi probabilitas atau peluang adalah nilai numerik yang merepresentasikan kemungkinan, kemudian possibility, dan bahwa beberapa kejadian atau suatu kejadian itu akan terjadi. Misalnya, bagaimana sih peluang harga saham akan meningkat, kemudian peluang hujan, peluang suatu produk itu akan rusak, atau outcome dari dalam suatu dadu itu kan ada 6 sisi. Nah, berapa sih peluang titik-titik 5 itu akan keluar gitu. Itu peluang. Nah, di setiap contoh tersebut probability merupakan proporsi atau fraksi dan nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi peluang itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nggak mungkin peluang tuh peluang itu kan misalnya hari ini 100% hujan, hari ini 50% hujan gitu. Bisa dinyatakan dalam desimal ataupun persentase. Kalau 0,5 berarti 50% dan sebagainya. Kalau suatu kejadian itu nggak mungkin terjadi, maka probabilitasnya adalah 0. Kalau nggak mungkin, misalnya adalah peluang ayam beranak gitu, itu hal yang tidak mungkin kan, berarti probabilitasnya tuh 0 karena ayam itu kan bertelur gitu. Nah, kemudian distribusi probabilitas itu adalah daftar seluruh probabilitas, nanti bentuknya semacam ini. Ini merupakan distribusi probabilitas. Ini adalah peluangnya. Terus yang di variabel yang X ini yang harus kenal adalah kemungkinan semua kejadian yang mungkin muncul. Terus diplotkan nilai peluangnya berapa. Ini disebut sebagai distribusi probabilitas. Bisa juga ditampilkan dalam bentuk grafik semacam ini. Intinya distribusi probabilitas adalah daftar seluruh kemungkinan kejadian yang muncul. Lalu nanti kita juga akan belajar macam-macam distribusi diskrit. Diskrit itu adalah dicacah 1, 2, 3 gitu. Hasil dari perhitungan atau pencacahan. Nanti ada beberapa macam distribusi, yaitu ada namanya distribusi binomial, distribusi Poisson ini bahasa Jerman, bacanya harusnya Poisson. Distribusi Poisson, tapi saya sebutnya Poisson aja ya.
distribusi Poisson. Kemudian distribusi hipergeometrik. Ini adalah 3 buah distribusi yang banyak aplikasinya di dunia nyata. Kemudian nanti untuk distribusi kontinu, kalau kontinu itu berarti merupakan angka kontinu itu berarti hasil dari pengukuran, kayak misalnya tinggi badan, berat badan itu kan ada alat ukurnya. Kalau yang diskret tadi itu hasil dari perhitungan, kayak misalnya jumlah bulan musim hujan dalam 1 tahun, atau misalnya jumlah buku pelajaran yang dimiliki itu diskret. Nah, kalau kontinu itu dari ini hasil pengukuran. Nanti di sini kita akan belajar distribusi normal itu seperti apa. Ini sudah pernah lihat ya pasti distribusi normal distribution. Terus ini distribusi seragam atau uniform, itu berarti nilainya seragam. Kalau normal itu bentuknya kayak bel, kayak lonceng. Kemudian ada distribusi eksponensial. Nah, nanti penerapannya gimana? Misalnya distribusi normal ini biasa digunakan untuk quality control atau kontrol kualitas di pabrik misalnya. Ini ada data contoh amount fill in. Nah, dalam 10.000 botol soft drink ini kan dalam botol-botol, yaitu kan dari pabrik ada mesinnya untuk mengucurkan soft drinknya ke dalam botol. Itu kan nggak 100% tepat gitu. Nah, ini kemudian diplotkan dari 10.000 botol, itu dilihat berapa nilainya. Nah, lalu didata nih, yang dalam satu botol itu nilainya kurang dari 1025 liter, 1,025 liter itu ada 48 botol. Kemudian yang nilainya 1,025 sampai 1,03 liter itu ada 122 botol. Nah, nanti terus dihitung nih frekuensi relatifnya. Karena ada 10.000 botol. Kalau 48 botol berarti 48 dibagi 10.000, maka nilainya adalah sekian. Terus semuanya ini jadi peluang. Relatif frekuensi ini jadi peluang. Jadi kalau misalnya kita beli soft drink yang ukuran 1 liter, kita bakalan dapat isinya itu kurang dari 1,025, itu adalah 0,0048 peluangnya gitu. Kalau dari sini peluang yang paling tinggi itu adalah nilai-nilai yang ini nih. Nilai yang tengah. Jadi peluang kita dapetin soft drink kalau kita beli dengan isinya itu 1,05 liter, itu peluangnya paling tinggi, yaitu 0,1896, atau kalau dibikin persentase berarti 18,96% gitu. Nah, ini merupakan distribusi probabilitas juga. Kalau diplotin bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk nilai yang tengah tadi yang 1,055 itu frekuensinya kan paling banyak tadi ditemukan dari 10.000 botol, maka dia paling tinggi nih frekuensinya. Nah, kemudian kalau ini dibikin plot gini, ini bentuknya menjadi distribusi normal. Ini kemudian biasanya nanti bisa buat iklan, kayak misalnya kalau lampu ya, daya hidup lampu itu berapa jam. Nanti bisa diklaim kalau bikin iklan bahwa lampu ini mampu bertahan sekian ribu jam gitu, berdasarkan seperti ini, berdasarkan distribusi probabilitas ini gitu. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai distribusi probabilitas, cara ngedapetinnya gimana, dan seterusnya.